Pertemuan 4. Sehat, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Oke, bagus. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, silakan saya, Bu. Oke, mana sekretaris? Apakah semua hadir pada hari ini? Hadir 27 orang. Oke, yang bagian hadir silakan pertahankan kehadirannya. Karena kenapa? Karena daftar hadir kalian itu nanti menjadi poin penting bagi kami, Bapak Ibu Guru, untuk penambahan nilai siswa-siswi kami nanti di hasil akhir ujian kalian. Oke? Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mari buka halaman 223. 223. Nah, di sana kita akan mempelajari masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, siapa yang tahu tentang materi kita minggu lalu? Ada yang bisa? Oke, silakan. Oke, bagus. Ada lagi? Ada? Baik, jika tidak ada, maka Ibu lanjutkan materi kita, yaitu tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mari buka halaman 224. Nah, masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ini ada beberapa teori atau beberapa pendapat yang menjelaskan mengapa bisa agama Hindu-Buddha itu ada di Indonesia. Nah, pendapat yang pertama atau teori yang pertama yaitu teori Waisya. Teori Waisya. Apa ini teori Waisya, Ibu? Teori Waisya, menurut teori ini, bahwasannya agama Hindu-Buddha itu, Bu, dibawa oleh para pedagang yang datang dari India. Nah, para pedagang ini datang ke Indonesia. Ketika mereka datang ke Indonesia melakukan kegiatan dagang, maka mereka tentu akan berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Tentu mereka di saat mereka melakukan interaksi, tentu mereka melakukan yang namanya perkawinan. Jadi pada saat itu orang-orang India, khususnya para pedagang, pada saat mereka datang ke Indonesia, selain mereka berdagang, mereka juga melakukan perkawinan dengan masyarakat Indonesia atau masyarakat pribumi pada saat itu. Otomatis mereka juga menyebarkan agama Hindu dan Buddha.
yang ada di kerajaan Indonesia mereka akan berkawin atau menikah. Di sisi lain juga di saat mereka saling bekerja sama, tentu para kesatria atau para pangeran pada saat itu juga memiliki pengaruh menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ngerti maksudnya, Mbak? Ngerti. Jadi maksudnya di sini siswa-siswi kami semuanya bahwa para pangeran ini memiliki peran juga untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Oke, teori yang ketiga yaitu teori Brahmana atau paling dekat yang kita kenal adalah pendeta. Nah, menurut pendapat ini atau menurut teori ini bahwa agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh para Brahmana atau pendeta. Kenapa demikian? Karena hanyalah pendeta atau Brahmana yang tahu bahasa Sanskerta. Jadi menurut pendapat ini bukan para pedagang, bukan para kesatria yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia, tapi para pendeta atau Brahmana. Oke ya, silakan diperhatikan karena setelah ini Ibu akan memberikan tugas kelompok. Teori yang keempat, teori arus balik. Nah, menurut pendapat ini juga dia mengatakan bukan para pedagang, bukan para kesatria, bukan juga Brahmana yang membawa agama Hindu ke Indonesia. Tapi menurut pendapat ini dia katakan ini teori arus balik, artinya bahwa orang Indonesia datang ke India. Ketika orang Indonesia ini datang ke India, dia belajar tentang agama Hindu-Buddha ini. Jadi, ketika dia belajar, maka dia kembali ke Indonesia. Jadi, apa yang dipelajarinya di India akan disebarkannya di negaranya lagi. Itu maksudnya teori arus balik. Maksudnya dia pergi lalu balik lagi. Tahu? Nah, oke. Ada berapa tadi teorinya? Ada 4. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, oke, berikan aplaus. Oke, sekarang mari buka halaman 226. Di situ ada tugas kelompok dan silakan dulu bentuk kelompok yang telah Ibu tentukan sebelumnya. Silakan. Oke, sudah terbentuk kelompok semuanya? Sudah. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah tahu kan tugas kelompoknya masing-masing? Sudah. Tugasnya yaitu bagaimana menurut pendapat kalian dari keempat teori tadi, mana yang paling kuat ataupun paling benar di antara keempat teori tersebut. Oke. Sembari kita menunggu hasil kelompok kalian, maka kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Nah, pengaruh yang pertama yaitu di bidang pemerintahan. Kenapa bisa ada pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia? Ya, pengaruhnya yang pertama yaitu di bidang pemerintahan, di mana sebelum datangnya Hindu-Buddha di Indonesia itu dipimpin oleh kepala suku. Nah, yang dulunya dari kepala suku menjadi raja. Kemudian yang kedua, bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini pengaruhnya yaitu di mana di dalam masyarakat Indonesia pada saat itu tidak ada yang namanya sistem kasta. Namun setelah adanya Hindu-Buddha di Indonesia, maka ada istilah sistem kasta, di mana kasta ini dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu golongan Brahma, kemudian yaitu golongan kesatria, kemudian golongan Waisya, dan yang terakhir sudah. Halo, yang ribut, perhatikan dulu ibu ke depannya. Oke, kemudian pengaruh yang ketiga yaitu di bidang ekonomi. Nah, sejak
yaitu bentuk persegi begini. Nah, ini punden berunda ini berasal dari Indonesia. Namun ketika pengaruh Hindu-Buddha itu datang ke Indonesia, maka terjadilah akulturasi budaya atau pergabungan budaya. Kenapa? Sekarang ketika Hindu-Buddha datang ke Indonesia, maka ada penggabungan dua kebudayaan. Misalnya di India itu candi. Nah, pengaruhnya ketika datang ke Indonesia, candi ini dipindahkan ke atas punden berunda, kasih candi di atas ini. Nah, dan rata-rata sekarang kita bisa melihat contoh dari pengaruh kebudayaan di Indonesia itu seperti Candi Borobudur. Nah, dari penjelasan Ibu ada hal yang kurang dimengerti? Tidak? Oke. Maka Ibu berikan waktu sekitar 5 menit atau 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompok sebelumnya. Dipersilakan. Halo. Apakah setiap kelompok sudah siap? Sudah. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Kelompok 4? Siap. Oke, dimulai dari kelompok 1. Nanti nih, Sip. Oke, berikan nafas kepada kelompok 1. Kelompok 3. Oke, bagus. Berikan nafas kepada kelompok